Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam persatuan, salam persaudaraan untuk kita semua. Kembali lagi di channel Adiman. Kali ini kita ngobrol-ngobrol bersama Bang Erwin, jamaah dari Tambun. Bagaimana Bang Erwin? Tujuan hidup itu apa sih sebenarnya? Alhamdulillah, terima kasih Agib. Pertanyaannya apa sih tujuan hidup ya? Iya. Untuk apa sih tujuan hidup? Iya. Ya tujuan hidup ya untuk hidup Mas Diman. Ya. Cuman gini, kalau kita untuk tujuan hidup, bagaimana kita dari ibaratnya belum baik menuju baik gitu kan? Nah, dalam beragama pun seperti itu kayaknya. Atau kita beragama mungkin ya, Iya. untuk menemukan wasilah gitu. Betul. Untuk kita ya ada bimbingan gitu kan, ada pembelajaran gitu. Ya terutama dalam batin kita atau kolbu kita gitu. Iya. Seperti itu sebenarnya Iya. yang Jadi saya alami. intinya mungkin begini Bang Erwin. Iya. Hidup itu intinya di agama. Nah, agama intinya di sholat. Ya. Sholat intinya di zikir. Zikir intinya di nyambung. Nah, Ya. nyambungnya itu kan kita harus cari tahu. Mm. Nah, dalam Al-Quran juga keterangannya ada ayatnya, Jalan yaitu nyambungnya gimana Pak? nah itulah harus mencari wasilah Hmm. gitu. Wasilah atau jalan untuk kita bisa berhubungan dengan Allah yang di Al-Quran itu. Allah itu seperti apa? Allah itu laisa kamitslihi syai'un, ya. Tidak terdefinisi, tidak terdeskripsi, unlimited gitu ya. Tidak bisa digambarkan, tidak bisa dibayangkan. Karena mahal gitu. Nah, maha segalanya. Tapi di sisi lain ada hadis atau ini ya, kita sering ya mendengar ada sifat wujud ya, sifat wujud yang 20 itu kan. Iya. Nah, disitulah kita kalau tidak menemukan sifat wujud itu mustahil kita bisa mengingat atau berzikir gitu. Nah, maksudnya wujud itu ada wujudnya di dunia gitu. Betul, bahwa Allah itu memang ada sifat wujudnya, tapi sifat wujud itu bukan Allah, tapi hanya sifat wujudnya gitu. Nah, wujudnya tuh berupa manusia kan? Manusia, karena dia seorang utusan yang membawa wasilah itu, yang membawa tali atau wasilah sebagai sarana untuk manusia yang relatif untuk sampai kepada yang maha. Oh, berarti apa terlihat gitu kan? Terlihat sifat wujud, namanya wujud itu kan ada. Iya, ada terlihat. Iya. Jadi ketika kita sholat itu kan menghadap ya. Iya. Kuhadapkan wajah. Ini wajah. Iya, ini wajah wajhiyya lillazi fataras samawati. Kita hadapkan wajahnya kepada wajah yang menciptakan langit dan wajah atau pembawa wasilah itu. Dan kebanyakan yang di luar nih Mas gimana ya? Iya. Kalau membayangkan di luar, wah ini ciptaannya kayak bumi, matahari, apa kita ingat itu Mas? Bukan Bukan itu. Ya, sebenarnya itu juga termasuk itu kan afal ya, Iya. afalnya. Tapi bukan itu maksudnya. Jadi utusan, Iya. utusan itu ada yang membawa. Utusan itu sifatnya nur. Nah, nur itu ada yang membawa, yaitu ulil amri minkum. Kalau ulil amri minkum apa itu? Ulil amri minkum itu ya apa ya? Penguasa. Penguasa tapi bukan penguasa apa ya? Negara bukan. Oh. Artinya seorang yang dikuasakan, dikehendaki untuk membawa wasilah itu.
nurun ala nur. Apakah ada di zaman ini? Di zaman ini pasti ada. Kenapa? Jadi dari zaman Nabi Adam pun sampai sekarang ada estafetnya ternyata, Bang. Oh. Iya, jadi kita harus temukan itu supaya kita sholatnya bisa sampai, ibadahnya bisa sampai gitu. Jadi itu yang tadi saya katakan, hidup intinya di agama. Kalau agamanya nggak ini ya gimana ya, nggak ada tujuan hidup kita itu. Nah, agama intinya di sholat. Nah, sholat yang bagaimana ya? Sholat nyambung. Nah, sholat yang nyambung tidak ujuk-ujuk Allahu Akbar nyambung begitu, tidak, Bang. Itu ada metodologinya. Nah, itu Nah, kan kalau kebanyakan atau yang di luar gitu ya, dia tidak bisa membayangkan dalam sholat itu. Kan sholat intinya kan mengingat gitu kan. Nah, mengingat apa gitu? Biar jelas nih. Sebenarnya mengingat itu kan secara definisi itu menyambungkan. Menyambung. Bukan mengingat saya mengingat gelas ini, Bu. Ya, bukan seperti itu. Ada metodologinya, ada gurunya. Nah, itulah wasilah kita harus temukan itu di zamanmu sendiri loh. Zaman sekarang ini. Zaman sekarang yang disebut ulil amri minkum zaman sekarang itu ya di zamanmu sendiri, bukan ulil amri minkum zaman dulu. Berarti kita harus mencari. Harus ketemu itu. Intinya seperti itu, Bang. Dan untuk jalan pulang gimana? Nah, untuk jalan pulang itu kan kita manusia ini kan terdiri dari dua dimensi ya, dimensi jasad dan dimensi ruh. Untuk kita bisa pulang itu kita harus mendapatkan unsur yang maha juga, unsur nur itu sendiri. Itu prakteknya ini bayat dulu, penanaman nur iman dan kita. Oh, berarti ada yang pembawa nurnya itu. Ada. Ulil amri minkum itu. Ulil amri minkum. Nah, itulah disebut guru rohani. Kira-kira seperti itu, Pak. Sama dalam zikir pun seperti itu. Zikir itu kan bagaimana mau bisa ingat kalau unsur itu belum ditanamkan di kita. Contoh seperti kita mau makan jeruk lah. Kita kan kalau belum pernah ketemu, belum pernah makan, ya bagaimana mau bisa ingat sifat rasa jeruk itu. Oh, gitu. Berarti harus dirasakan dulu. Harus dirasakan, ditanamkan gitu. Oke, terima kasih bincang-bincang kita dengan Mbak Erwin tentang agama intinya di sholat, hidup intinya di agama intinya di sholat. Nah, tentu itu ada metodologinya. Carilah guru rohani untuk mencapai makom itu. Kalau tidak ketemu ya harus dicari, sampai sekarang pun ada. Oke, terima kasih untuk semua yang pemirsa dimanapun Anda berada. Mohon maaf apabila penyampaian kami hanya sebatas itu ya, tapi ini adalah informasi bagi yang di luaran sana ya. Tidak ujuk-ujuk ibadah langsung begini nyampe terus ketika kita mati ya secara otomatis ruh kita pulang. Tidak seperti itu. Nggak auto, itu ada metodologinya, ada caranya, ada gurunya. Carilah guru itu yang bisa membimbing kita semua untuk sampai yang disebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.